Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa kembali dengan Mambu Santri Channel. Alhamdulillah sahabat-sahabat, di kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi keselamatan, kita masih diberi kesehatan, sehingga di kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu, kita masih berjumpa dalam keadaan yang membahagiakan di Mambu Santri Channel. Semoga nikmat Tuhan, semoga nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita rasakan sampai saat ini mudah-mudahan diberi panjang waktunya gitu ya. Dan semoga kenikmatan itu selalu diberikan kepada kita dan kita selalu bisa beribadah dan menyembah kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Esa. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan kali ini nanti kita akan membahas yaitu perbedaan antara khodam leluhur dan khodam amalan. Karena kemarin ada yang menanyakan apa bedanya khodam leluhur dengan khodam amalan. Dan bagi sahabat-sahabat semua yang baru bergabung di channel Mambu Santri ini, silahkan Anda cari video-video yang menurut Anda cocok untuk Anda, yang video-video yang mungkin bisa menambah pengetahuan Anda, yang menambah wawasan Anda. Dan apabila ada kemanfaatannya, silahkan di-share sebanyak-banyaknya gitu ya. Dan sekali lagi di sini kita itu adalah membahas ya, atau istilahnya itu diskusi gitu ya, bukan saya bermaksud untuk menggurui panjenengan, bukan saya bermaksud untuk mengajari panjenengan, bukan. Tetapi di sini kita belajar bersama, kita membahas ilmu-ilmu atau ajaran-ajaran leluhur kita supaya tidak punah di tengah-tengah zaman yang modern ini. Seperti kita ketahui bersama dan sering saya sampaikan bahwa khodam itu adalah energi dari makhluk gaib yang bersemayam di tubuh manusia, ataupun bisa dikatakan adalah bangsa jin ya, salah satu jin dari bangsa jin yang bersemayam di tubuh manusia, yang bisa menjadi pendamping manusia dan bisa dikatakan adalah perewangan. Khodam itu artinya adalah pembantu, yang membantu manusia. Maka orang Jawa biasa mengatakan adalah perewangan. Dan khodam itu bisa bersemayam di tubuh manusia itu karena dua hal. Yang pertama karena faktor keturunan, karena garis keturunan. Lalu yang kedua adalah karena perjalanan spiritual orang tersebut dan juga hasil amalan-amalan tertentu yang diamalkan setiap waktu. Nah, lalu apa bedanya antara khodam leluhur atau khodam keturunan dengan khodam amalan? Perbedaan yang pertama adalah khodam leluhur itu biasanya memiliki energi yang positif dan juga setia. Itu perbedaan yang pertama. Karena manusia itu memiliki siklus emosi yang berbeda. Mungkin di hari ini memiliki sifat atau sikap yang ramah, besoknya belum tentu orang tersebut, manusia tersebut ramah, tetapi besoknya bisa menjadi pemarah. Itulah siklus emosi yang berbeda. Dan khodam leluhur itu akan menemani tuannya atau menemani manusianya itu sampai akhir hayat tuannya. Tidak peduli manusia itu ataupun tuannya itu dari yang semula baik menjadi jahat, itu tidak peduli. Itu kalau khodam leluhur. Dan begitupun sebaliknya, yang semula jahat menjadi baik, khodam leluhur tidak mempedulikan itu. Dan khodam itu memiliki perannya masing-masing sesuai kekuatan atau sesuai kemampuan yang dimilikinya. Jadi tidak bisa sama gitu ya. Antara khodam yang satu dengan khodam yang lain itu kemampuannya berbeda. Jadi seumpama kok ada khodam
yang mengikuti manusia, dia berwujud atau seperti tentara, bala tentara. Maka ketika tuannya ini dalam keadaan terdesak atau dalam keadaan bahaya, maka khodam tersebut akan membantu tuannya itu sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan kekuatan yang dimilikinya. Jadi tidak bisa digebyah uyah, ibaratnya kalau orang Jawa mengatakan gitu. Itu kalau khodam leluhur. Sedangkan kalau khodam amalan, mereka akan meninggalkan tuannya jika dirasa sudah tidak sesuai dengan tujuan awal, yaitu mengabdi kepada manusia. Itulah mengapa ada istilah ilmu putih dan ilmu hitam. Dikarenakan yaitu penyalahgunaan tujuan awal. Itu perbedaan yang pertama. Lalu perbedaan yang kedua adalah khodam leluhur itu mengenal semua anggota keluarga. Dan khodam tersebut akan memberitahu jika ada keluarga yang dalam keadaan bahaya. Jika ada keluarga yang dalam keadaan terdesak, ada keluarga yang dalam keadaan bahaya, maka khodam tersebut akan memberitahu tuannya. Bahkan bisa juga dia bernegosiasi untuk membantu keluarganya tersebut. Misalkan ada anggota keluarga yang itu terkena teluh atau terkena santet, maka khodam tersebut menawarkan dirinya untuk membantu anggota keluarga yang terkena santet tersebut. Itu kalau khodam keluarga atau khodam leluhur. Sedangkan kalau khodam amalan itu hanya bisa membantu tuannya saja, membantu orang yang didampingi saja. Terkecuali kalau anggota keluarga tersebut ada energinya yang sama dengan si khodam tersebut, maka khodam tersebut mau membantu, tetapi ya dengan di garis bawah kalau energinya sama. Karena biasanya kalau khodam amalan itu energinya itu berbeda dengan manusia, maka akan agak asing gitu loh. Lalu perbedaan yang ketiga, khodam leluhur itu memiliki energi yang sangat terkontrol. Dan juga khodam tersebut itu dapat dikendalikan oleh tubuh tuannya. Jadi khodam tersebut bisa dikendalikan, tidak liar, gitu ya. Masih di dalam kekuasaan si tuan tersebut, si orang yang didampingi tersebut. Itu disebabkan karena energi antara khodam tersebut dengan manusia yang didampingi itu energinya cenderung sama, bahkan sama persis. Itu karena apa? Karena diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang, dari leluhur keluarga sampai orang yang didampingi tersebut. Nah, sedangkan kalau khodam amalan itu perlu penyesuaian yang sangat lama. Itu dikarenakan energinya itu dirasa asing oleh tubuhnya. Jadi antara energi khodam amalan tersebut dengan energi si tuannya ini itu berbeda, asing. Kalau amalan itu ibaratnya khodam amalan itu dipaksa untuk diisi di dalam tubuh manusia tersebut. Sedangkan kalau khodam leluhur itu otomatis akan turun-temurun, akan memilih sendiri siapa yang energinya sama, itu yang akan didampingi. Sedangkan kalau khodam amalan itu perlu penyesuaian karena energinya cenderung yang tidak sama. Dan itu bisa saja dipaksa gitu ya, dipaksa masuk untuk bersinergi dengan tubuh tuannya tersebut. Itu adalah perbedaan yang mencolok antara khodam amalan dengan khodam leluhur atau garis keturunan. Nah, bagi teman-teman yang memiliki khodam, jangan sampai Anda selalu meminta pertolongan kepada khodam Anda. Dikarenakan apa? Khodam tersebut otomatis akan membantu tuan, akan otomatis membantu manusianya, itu kalau di dalam keadaan
terdesak atau dalam keadaan bahaya, itu otomatis akan membantu. Jangan selalu menyindirkan masalah Anda, jangan selalu mengharapkan jalan keluar atas masalah Anda itu kepada khodam Anda. Karena sesungguhnya khodam Anda itu hanyalah sebuah makhluk, hanya seonggok makhluk, hanya perantara kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi semua masalah Anda, semua permasalahan yang Anda alami, semua serahkan kepada Tuhan, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran khodam Anda, kan begitu. Jadi tidak Anda semata-mata itu mengharapkan atau menuhankan khodam Anda, tetapi Anda akan berserah diri, Anda akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik sahabat-sahabat, mungkin cukup sekian di kesempatan kali ini, pembahasan kali ini. Apabila ada kurang yang jelas, silahkan ditanya atau ditulis di kolom komentar, atau ada yang mau menambahi tentang perbedaan dari antara khodam amalan dengan khodam leluhur, bisa ditulis di kolom komentar gitu ya. Nanti seumpama kalau ada pertanyaan dan itu bisa saya jawab, insya Allah nanti akan saya jawab langsung. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang sudah menonton video sampai di akhir ini. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan Yang Maha Esa, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan dan kekurangan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.